Assalamualaikum keluarga Qur'ani. Kembali lagi bersama saya Desti. Surah An-Nas merupakan surah ke-114 dalam Al-Quran dan sering kita baca dalam sholat. Selain karena surahnya pendek, surah ini juga merupakan surah yang gampang dihafal. Jadi sering kita baca dalam sehari-hari. Nah, supaya bacaan surah pendek kita dalam sholat makin berkualitas lagi, hari ini saya akan membahas cara membaca surah An-Nas dengan baik dan benar. Dalam ayat pertama terdapat ayat yang berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. Pertama, di sini terdapat huruf lam sukun yang tidak boleh dibaca memantul karena bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi bunyinya Qul. Selanjutnya ada huruf hamzah dan ain yang tidak boleh sama terdengar bunyinya karena huruf hamzah terdapat makhrajnya ada di pangkal tenggorokan, sedangkan huruf ain ada di tengah tenggorokan. Jadi bunyinya a'u. Selanjutnya ada huruf dzal yang makhrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bagian atas. Jadi bacanya dzu. Dan selanjutnya ada huruf ba bertasydid yang bacanya disertai dengan penekanan birobbi. Dan selanjutnya terdapat huruf nun bertasydid yang dibaca dengan penekanan 2-3 harokat karena ada gunnah. Jadi bacanya ditahan dulu ya. Birobbin nas. Dan sekarang kita akan baca satu ayat penuh surah An-Nas ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Pada ayat kedua terdapat ayat yang berbunyi Malikin nas. Perhatikan ya, huruf mim di sini sering dibaca panjang, padahal huruf mim ini bukan berhadapan dengan alif. Jadi bacanya jangan panjang ya, bacanya pendek. Maliki. Dan yang kedua, terdapat huruf nun bertasydid lagi yang dibaca gunnah atau ditahan 2-3 harokat. Jadi bacanya kinnas. Sekarang kita praktekkan surah An-Nas ayat kedua dengan secara utuh. Malikin nas. Pada ayat ketiga surah An-Nas ada ayat yang berbunyi Ilahin nas. Di sini terdapat huruf lam yang dibaca panjang 2 harokat. Jadi bacanya ilahi. Dan selanjutnya terdapat huruf nun yang bertasydid yang digunakan terlebih dahulu 2-3 harokat. Jadi bacanya ditahan ya. Ilahin nas. Sekarang kita praktekkan surah An-Nas ayat ketiga secara utuh dengan baik dan benar. Ilahin nas. Pada ayat keempat surah An-Nas terdapat ayat yang berbunyi Min syarril waswasil khannas. Di sini terdapat huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf shin, dibaca dengan samar dan disertai dengung 2-3 harokat. Jadi bacanya min syarri. Dan ada huruf nun yang bertasydid yang disertai gunnah 2-3 harokat. Jadi bacanya khonnas. Sekarang kita praktekkan bacaan surah An-Nas ayat 4 dengan utuh dan baik dan benar. Min syarril waswasil khannas. Dalam surah An-Nas ayat kelima terdapat ayat yang berbunyi Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pertama, di sini terdapat huruf dzal yang makhrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bagian atas. Jadi bacanya alladzi.
Kemudian, di sini terdapat huruf shad yang berharokat dhammah. Hati-hati ya, huruf shad bacanya jangan dibaca monyong. Jadi bacanya jangan sudu. Karena huruf shad makhrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan gigi bagian bawah. Jadi bacanya jangan dimonyongkan. Alladzi yuwaswisu fi sudu. Dan yang terakhir, terdapat huruf nun yang bertasydid di akhir kalimat. Bacanya harus digunakan 2-3 harokat. Jadi bacanya rinnas. Sekarang kita praktekkan membaca surah An-Nas ayat kelima dengan utuh yang baik dan benar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan yang terakhir, dalam ayat 6 surah An-Nas terdapat ayat yang berbunyi minal jinnati wan nas. Terdapat 2 huruf nun yang bertasydid, sehingga dua-duanya harus dibaca gunnah 2-3 harokat. Jadi keluarga Qur'ani harus bersabar dulu ya ditahan gunnahnya. Sekarang kita praktekkan cara membaca surah An-Nas ayat ke-6 dengan baik dan benar. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah cukup sekian video kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas bacaan surah pendek kita. Saya Desti pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.